warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihamdihi wa yasrihi wa juga syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta kita nikmat sehingga kita bisa berwajah bersilaturahmi dan menghadiri acara sedikit sosialisasi dari saya selaku CGP Angkatan 9 Indonesia Jaya. Salawat serta salam tercurah kepada pemimpin kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya kepala sekolah Indonesia Jaya, pada hari ini alhamdulillah beliau sudah bisa hadir karena ada sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan, yaitu undangan di luar dari sekolah ini. Perkenalkan, nama saya Rodeni, CGP Angkatan 9 Indonesia Jaya yang sudah diketahui. Di sini saya akan menyampaikan tentang bagaimana membiasakan dan mengimplementasikan budaya positif dalam kesepakatan kelas dalam proses belajar di sekolah kita. Selaku tugas juga di modul 1.4 yaitu tentang aksi nyata. Kalau sebelumnya aksi nyatanya dengan siswa karena bergelut dengan proses belajar. Hari ini selain saya mungkin selaku tugas, tapi saya ingin berbagi ya, mungkin kalau gambar-gambar sebelumnya kita di momen yang santai bahwa CGP itu memang luar biasa daripada kegiatan-kegiatannya, tapi di sisi lain selain luar biasanya di CGP itu menambah ilmu yang luar biasa juga gitu. Penerapan bagaimana selaku guru bisa menjadi guru profesional atau menjadi guru seutuhnya jadi guru, dan tahapan-tahapan yang belum kita ketahui daripada apa yang kita pelajari sebelum-sebelumnya. Kalau untuk pembiasaan pun kita yang sebelumnya kita tidak dianggap kita biasa, tetapi sebenarnya itu tidak biasa. Yang dianggapnya yang sebelumnya dianggap oleh kita adalah baik, ternyata kalau mempelajari daripada teori-teori yang dipelajari di CGP itu tidak bagus dan kurang bagus seperti itu. Itu gambaran yang mungkin yang saya gambarkan dalam pembelajaran CGP. Baik Ibu Bapak yang saya hormati, kita menginjak ke materi yaitu pengibasan aksi nyata budaya positif di SDN Surajaya, yaitu SDN tercinta kita. Dalam temanya membiasakan dan mengimplementasikan budaya positif dalam kesepakatan kelas dan proses belajar. Ya, seperti itu. Baik, menginjak ke tema pertama yaitu judul pertama yaitu agenda kita hari ini adalah pertama pembukaan, kemudian presentasi konsep. Ini judul-judul yang akan kita bahas di sini. Mungkin Bapak Ibu selain hanya ya mohon masukan-masukannya, mungkin juga tambahan-tambahannya tentang apa yang saya sampaikan di sini. Ini presentasi, kemudian tanya jawab, berbagi pengalaman di kelas dan refleksi. Ya, kalau untuk tahapan kedepannya memang harus ada perubahan sekolah, baik itu diri kita, siswa, dan lingkungan kita. Jadi konsep agenda kita pembukaan, presentasi, dan tanya jawab serta refleksi terakhirnya. Baik, untuk pertama, marilah kita buka acara sosialisasi ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu presentasi dari saya, kekurangan dan kekurangan pasti ada, dan minta tanggapan dari Bapak Ibu. Baik, lanjutkan. Budaya positif atau ekosistem positif. Ini kalau dulu sebenarnya saya sendiri juga tidak mengenal, hanya mengenal Ki Hajar Dewantara adalah bapak pendidikan di Indonesia. Tidak tahu isi daripada kenapa beliau disebut dengan bapak pendidikan. Ya.
Setelah masuk ke dalam CGP, alhamdulillah sedikit-sedikit saya sendiri mengenal tentang siapa itu Ki Hajar Dewantara. Di antaranya beliau disebut dengan Bapak Pendidikan, banyak filosofinya, ide-ide cemerlangnya dituangkan dalam pendidikan. Di antaranya yang kita pakai logonya, yang paling terkenal adalah Tutmuli Handayani. Itu adalah filosofi daripada Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Ya, seperti itu. Nah, ini di sini salah satu dari filosofi dari beliau adalah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak mereka agar mereka dapat mencapai keselamatan kebahagiaan baik sebagai manusia individu maupun sebagai anggota masyarakat. Ini kewajiban kita nih, bagaimana membentuk seperti ini supaya mereka murid ya bisa selamat, bisa bahagia dan menuju seutuhnya menjadi manusia ya, baik itu di lingkungan kita ataupun di masyarakat nanti. Di sini ada filosofis yang kata-kata filosofi yang lain itu kita itu contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Jadi kita anggap ini dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Ya, kita diibaratkan seorang petani. Ya, karena bagaimanapun petani menanam pohon atau menanam tanaman. Bagaimana kalau memang itu tanaman kita tanamkan kemudian kita tinggalkan? Ya, bagaimana tanaman itu bisa bertumbuh enggak? Bisa berkembang, bisa berbuah seperti itu. Ini gambaran dari filosofi dan beberapa filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Ya, jadi kita seutuhnya. Ya. Next, ini awal dari filosofi. Nih, sebelum kita menginjak ke yang lainnya daripada materi, kita coba berimajinasi bahwa kita memegang suatu barang, baik itu pulpen, baik itu pensil atau apa-apa, kita genggam, kemudian kita erat-erat genggam. Ketika orang lain akan mengambil barang yang kita pegang itu, kita genggam itu, bagaimana gambarannya? Itu punya hak, punya kita. Jadi barang yang punya kita atau uang yang berharga lah 100.000, uang 100.000 kita genggam. Kemudian orang lain mau mengambilnya, mau mengambil dan mengambil hak kita dipegang oleh kita. Bagaimana pendapat Ibu Bapak? Apakah kita berikan? Apakah kita tetap genggam atau bagaimana? Ibu Bapak? Tujuan. Mau mengambil, mau merebut, bertahan. Nah, betul, mempertahankan apa yang kita genggam. Maksudnya apa? Ini adalah peribahasa ini perubahan paradigma pendidikan. Dalam paradigma ini ya kita selaku guru, ya selaku guru disebutkan paradigma ini ya selaku guru. Gambarannya kita sudah diberikan kewajiban, bahkan diberikan hak oleh pemerintah untuk melaksanakan selaku kita posisi kita, profesi kita sebagai guru. Gambarannya adalah anak yang sudah menjadikan kewajiban kita untuk kita didik dan sebagainya. Kemudian ada yang berikutnya dengan artinya ada pengaruh-pengaruh kok negatif dari luar. Apakah kita mau melepaskannya saja seperti itu? Tidak kan? Otomatis kita tetap mempertahankan itu supaya pengaruh-pengaruh dari luar, pengaruh-pengaruh yang negatifnya kita pertahankan, kita hempaskan. Ya seperti itu. Ini adalah gambarannya. Ya. Next. Iya. Baik, perubahan paradigma stimulus respon. Bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, ini ada dua. Ada stimulus respon, ada teori kontrol. Yang sebelumnya mungkin kita rasakan di sini. Ya, stimulusnya ada stimulus kontrol dan ada teori kontrol. Ini yang kita pakai untuk perubahan setelah kita mengetahui beberapa ilmu di
di guru penggerak ini, termasuk saya baru juga mengenal. Stimulus respon contohnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ya, ego kita tuh. Bahkan para pejabat juga yang di atas itu berargumen. Ini yang mereka pegang, stimulus responnya. Kata saya begini, dan orang lain harus mengikuti saya. Seperti itu kan ego. Itu stimulus respon. Nah, kita harus bisa merubah itu. Kita selaku paradigma di pendidikan harus bisa merubah itu menjadi teori kontrol. Ya. Contohnya, yang tadinya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, harus kita ubah bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi orang boleh berpendapat seperti itu, tapi kalau memang itu benar buat kita dan salah buat orang lain, kita pelajari apa yang mereka, kenapa mereka menyalahkan apa yang kita sampaikan. Ini harus ada kontrolnya. Ya. Ini contoh lain dari perubahan paradigma stimulus respon, yaitu stimulus responnya perilaku buruk tidak sebagai suatu kesalahan. Ini anggapan kita ini selaku guru. Kita melihat murid salah. Contohnya mungkin murid sedang belajar nih, kita belajar nih. Kemudian murid tidak memperhatikan. Kemudian kita menegurnya dengan kamu salah itu, kamu tidak boleh begitu. Nah, sebenarnya kalau di dalam pengontrol teori seperti ini, kita disalahkan. Apa yang disalahkan? Memang ada peneguran. Ya, kita tidak boleh menyalahkan murid. Walaupun dia begitu, walaupun mereka melakukan mungkin melakukan kesalahan, kalau menurut kita ya. Tapi tidak kenapa kalau kita tidak menyalahkan, ini tindakannya. Contohnya, semua perilaku memiliki tujuan. Gali, kenapa mereka boleh kita berbuat seperti itu? Gali dulu, ada alasan-alasannya pastinya. Seperti itu ya. Pasti ada alasan-alasannya. Ya, seperti itu gambarnya. Selanjutnya, contoh yang berikutnya ada stimulus respon dan teori kontrol, yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Nih, kita ini selaku guru, mungkin kayak tadi kepala sekolah. Kalau bisa mengontrol kita nih, ini guru seperti ini, bapak guru seperti ini. Sebenarnya tidak bisa begitu saja. Kalau begitu kita, ataupun kita ke murid, atau murid ke kita, ya, bahwa kita beranggapan kita tidak terasa kontrol ini kan gitu ya sama orang lain. Ini contohnya orang lain bisa mengontrol kita, anggapan itu yang kita pegang. Tapi kalau melihat daripada teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, dalam pelaksanaan, apalagi dalam pendidikan, ya. Walaupun dalam aturan itu seperti ini. Kalau memang kondisinya tidak memungkinkan dengan kondisi kita sekolah, ya jangan mengikuti lah. Artinya bukan jangan mengikuti, artinya kita sesuaikan kondisional saja. Mungkin dalam 13 pun kan ada peraturan ini tentang pembelajaran. Tapi kalau kondisinya tidak memungkinkan dengan kita, di lingkungan kita sedikit tidak melanggar itu, tapi tetap menjalankan itu ya gambarannya. Oke, next, hanya beberapa saja. Baik, tadi masalah teori kontrol. Sekarang tentang itu apakah makna disiplin. Nah, di sini siapa yang tahu di situ udah ada gambarnya disiplin itu apa ya? Harusnya slide-nya sedikit-sedikit. Disiplin ada berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Ya, dari bahasa Latinnya. Diubah ini disiplin itu kalau dengan sekarang. Padahal dari bahasa asli yang arti dari disiplin itu adalah belajar. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai.
Ya, disiplin membuat orang dari potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ini tujuan disiplin. Kemudian daripada ini sebenarnya nih pengertian daripada disiplin, tapi anggapan kita bahwa disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, patuh itu. Jadi sesuatu yang dilakukan orang lain atau kita yang murid pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi orang itu harus patuh dengan adanya kata-kata mungkin peraturan lah gitu, di sekolah dan di kelas. Harus patuh mereka. Gitu. Padahal itu tidak sesuai. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang dihargai atau pencapaian suatu tujuan mulia ini. Akibat dari pengertian ini yang salah, kita bisa imbasnya adalah ketidaknyamanan, kemudian bukan dengan apa yang kita hargai, jadi tidak ada penghargaan dengan adanya disiplin ya, disiplin yang kita pahami yang ini ya. Kemudian pencapaiannya pun terbatas ya, pencapaiannya pun. Oke, itu ada daripada arti pengertian daripada disiplin. Kita lanjutkan. Setelah disiplin, ada bentuk dari teori motivasi perilaku manusia yang kemarin disampaikan. Motivasi manusia. Di sini motivasi manusia itu ada dua, ada intern, ada ekstern. Ya, internal, ya, ada eksternal. Ada di dalam diri kita, ada di luar dari kita. Ya. Contoh-contohnya motivasi eksternal, tentunya pengubah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan ini. Jadi kita berkaitan dengan rasulah. Sudah melakukan ini? Tidak. Ya. Kemudian motivasi eksternalnya, contohnya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan seperti ini. Contoh daripada motivasi perilaku eksternal. Kemudian ada motivasi internal, tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan seperti ini positifnya. Jadi pengaruh-pengaruh dari diri kita dan dari luar. Gambarannya, kalau untuk murid di lingkungan kita itu ada pengaruh dari diri dianya, atau ada pengaruh daripada di luar dari dirinya, baik itu keluarga, lingkungan sosial dan sebagainya. Next, kembali lagi ke Jajar Dewantara berkaitan dengan IKM menurut sekarang ya, IKM atau ya, Merdeka ya, kurikulum Merdeka, implementasi kurikulum Merdeka ya, IKM. Ini dalam pembelajarannya, kalau menurut saya ini rada serius. Jajar Dewantara tak pernah dikenal sama diri kita lah. Ya, saya juga ngomong pengajian Dewantara yang kita hanya mengenal bahwa beliau adalah dewan Bapak Pendidikan di Indonesia. Dengan apanya sih itu seperti itu? Setelah dipelajari dalam CGP, ya ini bentuknya mulai. Dia sudah bisa menggambarkan walaupun kondisinya bertahun-tahun, ratusan tahun, puluhan tahun, ratusan ya ke belakang. Dan ini 9 berapa? 9 ke belakang ini, dia sudah bisa menggambarkan bagaimana kondisi anak saat ini. Ya, kondisi anak saat ini, gambarnya dengan dari filosofi ini. Yang Purpuri Handayani, kemudian sebelumnya Ingkarso, Ingkono, gitu ya. Ingmadia Mangunkarso. Ingmadia Mangunkarso. Terus? Ya gitu ya.
Yang lain turunannya 3 ya. Yang saya nih Ingkulodo. bangun kosong. Ya, jadi pokoknya 3. Ada pemahaman dari situ, artinya dari situ. Ada yang bisa memahami dari 3 pendapat beliau terhadap murid itu? Yang turun-turunnya mah guru teladan. Ya. Saya bimbing dari depan. Nah, betul. Ketiga, coba. Ketiga, Membimbing dari depan, yang mengayomi dari belakang. ya. Ketika kita di belakang, harus mendorongnya, artinya membimbingnya. Kemudian ketika di tengah, kita mengayominya atau mengarahkannya ya. Dan tuturi, Hakayani, ya Di memberi depan memberikan contoh yang baik, di tengah dapat memberikan semangat, di belakang bisa memberikan dorongan. betul dari pengertian filosofi kehadiran ya. Kemudian dari pendapat beliau di IKN sekarang atau Merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, mereka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Maksudnya di sini adalah terhadap murid. Karena pendapat beliau ini terhadap murid yang kebanyakan. Ya, gambaran murid, gambaran anak dalam pendidikan seperti itu. Ya. Next. Budaya positif. Kalau tadi filosofisnya, sekarang budaya positif. Kita langsung menuju sesuai dengan tema. Itu budaya positif. Budaya positif itu kira-kira apa sih, Bapak Ibu? Kebiasaan-kebiasaan yang baik. Terus, bahwa lebih baik. Terus, apa lagi ada yang bisa berpendapat? Sebelum kita budaya positif. Ayo, sambil dipahami. Budaya positif. Baik, nanti kita paparkan di bawahnya. Budaya positif itu diimplementasikan ruang lingkupnya 1. Lingkungan positif, keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Ini penerapan dari budaya positif itu langkah-langkahnya ini 3 langkah ini. Ya, budaya positif. Nah, budaya kalau dilihat daripada pengerti satu persatunya, budaya kebiasaan ya, kebiasaan positif baik, gitu ya, kebiasaan baik yang ada di sekolah penerapannya. Oke, next. Ini paparannya. Paparannya di sini, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus ini? Nih ada kan? Keyakinan kelas dan penghargaan. Untung nggak ke bawah, jatuh loh. Oke, kita lanjut. Sekolah. Biasanya ada saja sebetulnya. Anak terlambat, kemudian kamu di buku kamu 100 kata. Apa? Saya tidak akan terlambat. Saya tidak bagus. Bagus tidak? Tidak. Tidak. Rasanya bagus. Bagus. Untuk mengingatkan siswa supaya kalau terlambat itu tidak baik. Bagus. Tidak bagus. Ada yang Sama kita setuju. tidak setuju ya? Hukumannya kurang pas. Kurang pas. Oke, kita lihat konsekuensinya apa sih. Juga gini, oke satu dah. Poin 1 ya, ada yang mengatakan bagus dan tidak bagus, itu baik tidak baik ya. Ya, kita lihat nanti. Saya tadi mengatakan tidak baik, bagus. Kita lihat. Kemudian kali mengelilingi lapangan basket buangan karena terlambat hadir di sekolah.
Yang berlaku ini itu kita. Kalau di sekolah-sekolah lain itu ya, kalau di kita mungkin ada bahasa baku pembersihan. Membersihkan, coba kamu pertama bersihkan itu, ya kan? Ada perlakuan seperti itu. Saya juga dari itu yang kita lakukan. Juga yang lainnya, kasus yang lain, boleh diminta untuk pos A 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Mungkin contoh dari guru kita untuk olahraga. Tujuan kenapa kamu Pak, pos A? Dia kenapa? Kan boleh, ya, buat kesehatan, apa? Apakah benar sudah benar hal seperti itu? Oke, kita lihat. Ya. Terus kasus yang lain, menggantikan kertas tugas teman yang dalam coret-coret. Ya. Ini poin-poin yang ini pilihannya dua ya. Pilihannya dua ya. Pilihannya dua, hukuman atau konsekuensi. Yang ini ya. Kalau hukuman udah kaitannya dengan tidak baik, kurang baik. Apa konsekuensi? Konsekuensi itu kan kita melakukan sesuatu dampak daripada kita melakukan itu, tapi tidak tercantum, tidak boleh seperti karena ini tidak. Ya, saya memakai helm ketika tiba-tiba untuk ditarik kecelakaan, kita bisa mungkin ada perlindungan istilahnya daripada kita memakai helm itu. Coba kalau kita tidak mengendarai motor kemudian kecelakaan tiba-tiba untuk mengendari kemudian tidak memakai helm, otomatis kan ada kalau ketika kena kepala ya konsekuensinya akibatnya buta, tidak perlindungan. Oke, kita lihat daripada hal-hal yang ini pilihannya adalah hukuman atau konsekuensi. Kita lihat next. Nah, ini hukuman. Yang pertama tadi hukuman dan kurang baik. Bahasa hukuman kurang baik. Kemudian apa masuk hukuman kurang baik. Sendiri hukuman menggantikan atas tugas konsekuensi ya. Ya, saya membuat robek kertas teman murid ini, kemudian otomatis ya konsekuensinya harus menggantikannya. Terus ini perbedaannya. Terus ada juga bersihkan tumpahan air di meja, ya konsekuensinya bisa atau bersihkan. Konsekuensi bahasa ini berlaku di kelas guru-guru ini itu kurang baik. Penerapannya adalah sedikitnya ini juga masih disalahkan konsekuensi ini. Ya konsekuensinya kita melakukan surat ke murid, kamu tadi mau robek atas nama kamu ya? Ya Pak, ganti. Konsekuensi kan ya? Sebenarnya itu masih disalahkan. Tidak seperti itu dalam nanti bentuknya ini konsekuensi dari sendiri sama-sama. Enggak, maksudnya ada kesalahan harus bagaimana gitu. Ya, salah. Oke, next selanjutnya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tuh, masih ada salah hukuman dan konsekuensi nih. Jadi masih bisa inilah tahapan konsekuensi masih terpenting daripada hukuman itu. Ya. Kita lihat perbedaannya. Kalau hukuman terlihat jelas dalam teori di sini itu salah dilakukan oleh kita di kelas. Konsekuensi itu udah ada timbul sendiri, ya. Tidak usah kita katakan, kamu begini, tidak usah. Udah langsung aja. Kamu berbuat merobek tadi contohnya, merobek teman kamu ya. Harus bagaimana kamu? Oh, ganti-ganti. Ya, konsekuensi. Udah, Oke, kita lihat perbedaan. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Karena kita memberikan hukuman ya kan, kita
Kenapa kamu datang terlambat? Oh, udah sekarang Ustaz, coba kalau kita tidak mengetahui anak itu lagi sakit, kita paksakan untuk untuk Ustaz. Akibatnya kan ada apa-apa. Ini ada hukuman itu seperti ini gambarannya, membuat sakit, kemudian bahkan adanya hukuman anak bisa membenci kita. Dulu kan ada dendam, bahasa dari orang tua teh mungkin benar-benar di dulu itu kan belakangnya ya gurunya gagal. Saya juga merasakan, tapi ibu bapak juga merasakan guru dulu itu kan galak main tentang mereka memberikan hukuman. Imbasnya ada, pernah dengar kamu juga gurunya bapak ada juga segala macam kan. Itu akibat adanya diberlakukan hukuman dari guru ke anak. Ada dendam di situ karena mereka dipaksakan untuk berbuat. Jadi walaupun mereka salah, kita buat lagi untuk melakukan kesalahan diri kita. Ya, masih ini konsekuensi. Kalau perbedaannya, kalau tadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi karena memang akibat dia sendiri. Menggunakan tidak nyaman dan jangka waktu pendek. Kalau yang ini kan bisa dendam, sakit, dendam. Kalau yang ini adanya hukuman, adanya ya kebencian, ada mati, bisa dendam dia. Itulah paparan yang bisa saya sampaikan, apa yang bisa saya ketahui di dalam pembelajaran serta dalam program CGP. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada sebelum saya tutup ada pertanyaan silakan. Mungkin mau tanyakan apa silakan, atau mau berpendapat silakan. Saya persilakan kepada semuanya, Bapak Ibu, untuk sesi tanya jawab ini. Silakan. Ini yang sering terjadi di kelas saya khususnya. Jadi kadang anak kan punya keusilan. Ketika diidentifikasi, kita bertanya, kenapa kamu melakukan itu? Si A ngacong ke batu rana, ya, melukai temannya. Terus dia tahu. Jadi dia jawabnya nggak tahu, kayak tidak memberikan alasan. Terus seperti apa yang harus kita lakukan? Terus diulangi itu ya, Pak ya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Ibu Mei atas pertanyaannya. Kita coba jawab. Bila bisa dijawab, saya jawab. Kalau tidak bisa, mungkin di PR saya nanti saya cari jawabannya. Kasusnya adalah anak yang diidentifikasi atau kita melakukan restitusi ya, melakukan restitusi, kemudian kita tanya-tanya, ada pertanyaan yang mereka bingungkan atau tidak jawab oleh mereka. Itu tentang apa alasan kamu melakukan seperti itu, tidak tahu dan sebagainya, atau diam masalahnya seperti itu ya otomatis di sini mungkin kita jenjang di SD pastinya bakalan nemu seperti itu gambarannya ya, gambarannya. Kalau bisa kita identifikasi sendiri oleh kita kenapa alasan murid itu berbuat itu, alasannya apa. Walaupun tadi awal kita mengidentifikasi ke langsung orangnya, bisa saja kita ke temannya nanya, dari situ apa namanya bos apa lama sekolah, bisa ya temannya atau temannya contohnya ya. Jadi tetap kita lakukan itu bertanya alasan daripada mereka berbuat kesalahan. Kita ketahui dengan cara tadi, ketika mereka diam dan tidak menjawab, otomatis kita tetap mencari alasan-alasan itu dari sisi yang lainnya, baik itu ke temannya ataupun kalau memang itu kasusnya lebih luar biasa, mungkin kita datang ke orang tuanya. Seperti yang mungkin kasus yang saya bingungkan hari ini dan seterusnya, mungkin mudah-mudahan tapi ada solusi. Di kelas 6 jangan pernah yang terpul.
sehari tiap hari saya menerima baik inbox atau di grup kata mengarana Pak izin sakit, Pak izin ada keperluan keluarga, Pak itu minta sekali deh dia sehari gitu, pulkan deh, murid saya ada itu, aduh, manja lagi, ya masih ya, udah saya sampaikan ke mereka izin yang sesuai dengan arahan kepala itu izin apa sakit tiga tiga apa lima ya Tiga izin satu bulan dalam bulan 3. Kalau alfa 5, nggak boleh lebih 5. ya lima baru dia tiga nggak boleh tapi sudah salah kayak gitu kalau sakit yang ini bahkan saya tegaskan ke mereka kalau sakit itu ada kriterianya lalu terbatuk doang mah dia datang sakit pak nggak bisa masuk dari doang mah bisa tadinya saya disampaikan ke Kapolda tapi masih ada masih banyak yang di depan bahkan dibiarkan 2 hari 3 hari kalau tidak ada keterangan yang kalau masih sakit berikan surat di depan diminta kira-kira begitu saya bagaimana ya kita di lain waktu itu kita ngobrol yang lainnya mungkin ada pertanyaan cukup ya Bu ya ya belum ketemu pertanyaan benar biasanya pertanyaan naon gitu terus bener Bapak mungkin ada oke terima kasih dan sekarang Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan tadi untuk masalah hukuman dan keyakinan. Kalau untuk usia kelas 1 kan anak kebanyakan masih merasa benar aja gitu. Perbuatan yang dilakukan itu merasa benar aja. Terus apakah itu bisa diterapkan di kelas bawah atau memang untuk kelas atas saja? Atau semuanya harus mengingat tadi untuk kelas 1 kan jiwanya masih merasa benar apa yang mereka lakukan meskipun itu salah. Yang kedua, kenapa kita harus menerapkan keyakinan daripada peraturan? Padahal tadi aturan itu kan setidaknya dengan secara langsung menekan, apalagi hal yang baik mengingatkan juga ke anak bahwa apa yang melakukan kesalahan itu pasti ada hukumannya, ada konsekuensinya. Terus lagi dengan ada hukuman juga kan bisa mengarahkan siswa jadi lebih baik. Sebenarnya untuk meyakinkan diri siswa bahwa keyakinan itu didasari dari kesepakatan kita bersama. Karena anak kan cuma menganggapnya sekilas doang gitu. Untuk menertibkannya juga agak sulit dibanding peraturan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iba. Berikan pertanyaannya. Kita coba, saya mencoba menjawab. Mudah-mudahan sesuai. Kalau tidak sesuai nanti kita pelajari lagi di lain waktu. Yang pertama yang pertanyaan yaitu mengenai yang tentang yang kedua jalan dulu ya. Yang kedua tentang perbedaan antara keyakinan